Shalom, damai di hati. Pada pagi hari ini kita akan membacakan sebagian dari sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Firman-Mu, kiranya sebagian dari sabda firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Hanya ini yang menjawab doa dan permohonan. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas 2 ayatnya 8 hingga yang ke-14. Sekali lagi pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-14. Kita akan membacanya secara bersama-sama dari yang menjadi perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba dampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Shalom. Pada dimana di bulan Desember itu orang selalu merayakan Natal. Nah, Natal ini yang menjadi judul pada kita, yang menjadi judul pembacaan kita pada hari ini, kabar baik di tengah kegelapan. Bapak Ibu beserta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Natal ini bukan tentang perayaan, tetapi Natal di mana kisah Allah yang masuk ke dalam kegelapan dunia untuk membawa terangnya kepada manusia. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di situ ada dua makna yang boleh kita ambil. Yang pertama itu, bagaimana Allah memilih orang biasa untuk menerima berita luar biasa, dan bagaimana damai sejahtera dari surga turun ke bumi melalui kelahiran Kristus. Jadi di ayat pertama mengatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik yang ada, pada saat itu gembala-gembala ini dorang tak terhormat, dorang juga tidak diakui oleh manusia, karena di saat itu dorang belum berstatus apa-apa. Tetapi pada Natal ini kita selalu mendengar kabar baik dari Tuhan, yang terkecuali kabar yang sederhana, kabar yang selalu orang tunggu, form bikin orang hati senang. Nah, yang ke ayat 9 mengatakan, tapi Allah datang untuk menolong. Allah datang bukan untuk menakutkan, tetapi Allah datang untuk menyelamatkan. Allah datang bukan untuk mengambil, tetapi Allah datang untuk memberi. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik yang ada, orang ini harus takut, karena di dalam keseharian orang selalu ada Tuhan yang melindungi 4 orang, yang jaga 4 orang, yang selalu jaga orang siang dan malam. Tapi orang selalu takut orang masa depan gagal, orang takut tidak diterima, orang selalu takut kehilangan.
orang tua yang hidup sendirian. Tetapi Tuhan selalu berkata, Allah itu selalu beserta kita. Dan jika beserta kita, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Nah, di ayat yang ke-11 mengatakan, sukacita besar untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, perhatikan, untuk seluruh bangsa, bukan hanya Israel, bukan hanya bukan hanya yang rohani, bukan hanya yang baik, tetapi hari ini Tuhan lahir for kalian semua. Hari ini bukan nanti, bukan menunggu kita untuk sempurna, tapi Dia telah lahir bagimu. Dia telah lahir bagimu untuk menjadi pribadi untukmu. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik yang ada, Yesus lahir bukan hanya untuk orang yang baik, Dia lahir untuk orang yang selalu merasa dijatuhkan, Dia lahir untuk orang yang berdosa, Dia lahir untuk gagal, dan Dia lahir untuk orang yang selalu merasa disakiti. Natal adalah hadiah bagi manusia Natal adalah hadiah bagi orang. Karena yang belakang. Sampai suara ini memang. Di mana Tuhan bilang Natal ini hadiah bagi orang. Karena Tuhan suka mulia dong. Pada tanggal 25 itu di mana orang berkumpul antara keluarga, aku kasih selamat Natal, aku bilang oh selamat Natal. Baru jadi Tuhan melihat bahwa dia kelahiran kamu akan menjumpai seorang bayi dibaringkan dalam pakungan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu serta adik-adik yang ada. Sang Raja di atas segala raja datang sebagai bayi. Dia bukan datang Dia tidak datang sebagai manusia karena Dia takut orang sebagai DP umat terhina. Karena nah di sini Allah merendahkan diri agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ini bisa mengajarkan kita kerendahan hati adalah jalan surga. Pelayanan sejati lahir dari hati yang sederhana. Kuasa Allah bekerja dalam hati kecil. Nah, yang ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan, dan tiba-tiba tanpalah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bangsa tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, di sini kemuliaan bagi Allah itu sama dengan damai untuk manusia. Damai untuk manusia itu definisi Natal. Damai itu karena bukan damai palsu, bukan lagi damai karena tidak ada masalah, tetapi damai yang hadir pada orang kehidupan, damai yang tetap hadir. 14 ayat 27 yang mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, bukan seperti yang kuberikan kepada dunia. Di damai itu Tuhan selalu kasih damai pada orang satu persatu. Damai dari dunia bisa hilang, tetapi damai dari Kristus bertahan di tengah badai. Nah, di tengah dunia yang penuh konflik ini, yang penuh kecemasan, perselisihan, tekanan hidup, di mana Natal itu mengundang kita untuk selalu ada damai. Nah, Bapak Ibu, pada saat orang bermasalah dengan seseorang, orang selalu ingat bahwa di mana Tuhan datang untuk mendamaikan orang. Nah, pada Natal kali ini
selalu mencerminkan bahwa orang harus selalu mengingat Tuhan, yang dimana Dia selalu datang untuk menjaga kehidupan orang sehari-hari. Hati menyerahkan beban dosa dan kekhawatiran, menyembah Tuhan, memberi hidup, waktu dan pelayanan dan ketaatan, memberikan kabar baik, menjadi saksi Kristus melalui kata dan perbuatan orang, hidup dalam syukur, menjalin hidup dengan yang penuh damai. Natal ini, baik Bapak Ibu serta adik-adik, Natal ini bukan hanya perayaan setahun sekali. Natal adalah hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Jika para gembala yang sederhana bisa mengalami perjumpaan yang terang di surga, kita pun dapat mengalami hal yang sama, yang dimana kita yang gelap menjadi terang, kita yang takut menjadi kuat, kita yang lelah mendapatkan penghiburan, kita yang berdosa mendapat pengampunan. Engkau tidak sendirian, terang telah datang, juru selamat telah lahir. Amin.